anugerah Tuhan Allah dan kerja keras manusia, rumah ini telah selesai dibangun. Hal ini menandakan kasih sayang Tuhan Allah kepada manusia. Marilah kita memuliakan Dia dan bersyukur kepadanya karena kebaikan dan kasih setianya. Marilah kita berbakti kepadanya dengan hidup baru yang berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, penguasa sorga dan bumi, dan yang memperbaharui segala sesuatu dengan firman-Mu yang berkuasa. Setiap hari kami mau mengucapkan syukur kepadamu dan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami berdoa agar terang-Mu menyinari kami, sehingga kami dapat mempertahankan kemuliaan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang telah menciptakan kami, dan dengan anugerah-Mu telah menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita melihat rumah yang indah ini, layaklah kita berterima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dari awal sampai pada saat ini, rumah ini boleh selesai dengan penuh keindahan dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu mari kita memuji Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Tuhan, kami akan mendasari persekutuan kami dalam ibadah, peresmian dan membuka rumah ini dengan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh meneguhkan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk merenungkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Horas. Baik, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya
Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman menjadi dasar perenungan kita hari ini. Bapak Ibu, ibadah ini dirancang 30 menit. Jadi mari kita perhatikan baik-baik dan biarkan kebenaran ini juga mengingatkan kita. Maksud saya ya tidak terlalu lama karena ada acara adat yang harus kita ikuti hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika seseorang membangun sebuah bangunan, unsur yang paling perlu dan penting dipikirkan adalah pondasi. Pondasi adalah dasar dari sebuah bangunan yang membuat bangunan itu kokoh dan kuat. Ketika dasar pembangunan rumah ini Bapak Ibu, kami juga meletakkan batu penjuru yang pertama. Saya melihat bagaimana tanahnya, ada turun naiknya. Nah, ketika turun naik bangunan itu ada yang rendah, ada yang tinggi, tentu ada penimbunan. Nah, itu mempengaruhi juga bagaimana pondasi harus diletakkan, kokoh atau tidak. Bapak Ibu dan saudara-saudara, membangun di atas dasar yang kuat akan menentukan seberapa kokoh bangunan di atasnya dan berapa tahun ke depan dia tetap baik. Atau 10 tahun, 20 tahun ke depan mulai retak. Saudara-saudara, setiap orang pada umumnya akan membangun fondasi terlebih dahulu. Tidak mungkin dibangun hubungan duluan, hubungan rumah. Tapi pasti akan dilakukan pembangunan fondasi terlebih dahulu sebelum membangun sebuah bangunan. Tidak mungkin tembok yang di luar dulu dibangun tanpa ada fondasi yang kuat. Fondasi yang dibangun dengan bahan yang kuat, kualitas yang baik, tidak macam-macam juga. Ya, kadang-kala membangun rumah Bapak Ibu, ya campurannya tidak pas. Ya, tidak pas. Akan menentukan kekokohan sebuah bangunan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak di bukit, dia mengajarkan pentingnya meletakkan dasar hidup kita pada pondasi yang tepat, pada pondasi yang kuat. Nah, Yesus mengumpamakannya dalam pembangunan sebuah rumah. Hari ini saya mengangkat cerita itu dalam peresmian rumah hari ini. Mengingatkan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa dalam kehidupan kita harus diletakkan pondasi yang kuat, yang baik, yang mantap, yang kokoh. Di luar itu tidak bisa. Apa itu Bapak Ibu dan saudara-saudara? Yaitu firman Tuhan. Di luar itu tidak bisa Bapak Ibu. Firman Tuhan, doa, dan kasih. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, ketika seseorang mendasari hidupnya di atas pondasi firman, di atas pondasi doa, di dalam doa, di dalam kasih, melata bata holong ni roha. Kalau di dalam ini hebatlah, kuatlah, kokohlah rumah itu. Dan dalam hal ini kuatlah keluarga itu. Kuatlah keluarga Patampu Bolon ini. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, maka masalah apapun yang terjadi, karena pondasinya sudah kuat, sudah hebat, tak akan bisa menggoyahkan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika pondasi firman Tuhan, ketika pondasi doa, pondasi holong ni roha ditanam dengan sangat dalam di hati dan pikiran keluarga kita masing-masing, keluarga yang menempati rumah ini,
maka kesulitan apapun, pergumulan apapun, retak apapun yang terjadi dalam hati masing-masing tetap akan kuat karena ada firman Tuhan, ada doa, ada kasih di dalamnya. Sebaliknya jika seseorang mendasari hidupnya dengan dia tampan, dia cantik, dia ganteng, dia kaya, dia hebat, kalau ini didasarkan kehidupan keluarga kita, rumah ini didasarkan dengan itu, yang itu kan akan hilang Bapak Ibu. Kekayaan, kecantikan, ketampanan, kejagoan, kehebatan akan hilang itu. Alai molo, firman, doa, kolong niroha, akan bisa hilang itu. Kalau ini yang kita dasarkan kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kepada keluarga Amang dan Inang di tempat ini beserta anak-anak, keluarga besar yang bersuka cita, kami mengharapkan dengan sangat melalui pembukaan dan peresmian rumah ini untuk mendasarkan kehidupan keluarga ini di dalam firman. Di dalam rumah inilah firman diajarkan kepada keluarga, suami istri saling mengingatkan. Kepada anak-anak firman diajarkan. Di dalamnya juga doa, saling mendoakan. Suamimu berangkat bekerja, doakan. Anak-anakmu berangkat sekolah, doakan. Apapun yang terjadi, kasihi mereka. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, ketika firman, doa, kasih didasarkan dalam keluarga suami istri dan anak-anak, takkan bisa menggoyahkan keluarga kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya sengaja mendasarkan perenungan hari ini bukan untuk keluarga mereka saja di tempat ini Bapak Ibu, tapi semuanya kita, keluarga kita. Dasarkanlah keluarga kita dalam firman, dalam doa, dan dalam kasih. Karena apa, kesulitan apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan bisa menggoyahkan kita jika hidup kita didasarkan ini. Itulah dikatakan oleh Tuhan Yesus, ada angin pun, ada badai pun, rumah itu takkan runtuh. Ada angin pun, ada masalah pun, keluarga itu takkan goyah. Karena ada firman, ada doa. Mereka saling mendoakan, berkumpul satu keluarga. Imamnya ada bapak di situ, ada kepala keluarga, jemaatnya ada istri dan ada anak-anak. Saling mendoakan mereka, saling mengasihi mereka. Kuatlah, hebatlah keluarga itu. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menjelaskannya dimengerti oleh kami. Tapi kami meyakini bahwa ada pimpinan Roh-Mu memeteraikan kebenaran-Mu. Tuhan, kami memohon rumah ini dipenuhi dengan pengajaran firman. Hidup dalam firman, mempraktekkan firman, dan hidup di dalam doa, hidup di dalam kasih. Sehingga dengan demikian, apapun yang terjadi dalam keluarga ini, mereka tetap kokoh, mereka tetap hebat, karena mereka dibungkus dengan firman, doa, dan kasih. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masuk dalam pembacaan bersautan. Mari kita memulainya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kita memasuki dan menempati rumah ini serta menyerahkan semua penghuninya ke dalam kasih sayang dan perlindungan Allah. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang hadir dan memberi berkat kepada rumah di kota Betania. Kami berdoa kepadamu, berkati rumah ini, sehingga kasih-Mu ada di dalam rumah ini, dan janji-Mu Engkau nyatakan kepada mereka yang tinggal di rumah ini. Biarlah semua anggota keluarga yang tinggal di rumah ini
bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Ajarilah mereka saling mengasihi sesuai dengan hukum yang telah Engkau berikan kepada kami, dan tolonglah kami memilih bagian yang terbaik dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan, kita mau katakan besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri kita pada pagi hari ini. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat yang daripada Tuhan saja. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin bagi Dia. Amin. Silakan duduk saat teduh. Amin. Demikian Bapak Ibu acara ibadah kita. Kami menyerahkan kepada keluarga atau yang membawakan acara kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Amat Pendeta dan Inang Pendeta yang telah memimpin kita di dalam kebaktian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mau lihat anak-anak. Jadi anak ngasipul kita pertanyaan di nama memasuki mana mabongo di bagas. Amanah di perbagason. Wajah buru nami. Ya ready? Gawe jalo ras mau lihat mah. Udah kasih tikyon. Memang hidup pada dengan tua-tua. Secara khusus di Tanah Barat. Molo mangingani bagas semono ikut dorita mengatur kita gugur asal gugur persaulian tupahnya mata nomor 2 dewata dikeluarkan ni aman ami doho ina nami perbagason suaksongan ini nang dihita saluna o pedhamunak berunami padahal kauma kita gugur sarak mengatur kita saluna. Jadi marco habahenok mahita teh akamangina alani situasi do kondisi tuh orangnya ka hula-hula tadot salu nama bagian ibu di pasatamu sekalian dohot air mineral lasih padalan aqua wah, ramang atom mah ita. Asa gurgur persaulian gurgur perhorasan tupahnya mata nomor 2 di bata. Dikeluarkan ni aman amido inatna berbagaso. Aduh dia adik pangat dia tulah.